Halo semuanya, seperti yang kita tahu kalau akhir-akhir ini tuh lagi panas-panasnya gitu membahas tentang pemilu, apalagi di tahun ini pemilu 2024. Nah, hari ini kami itu akan mewawancarai salah satu anggota partai politik yaitu Partai Politik PKS. Nah, anggota politik ini tuh namanya Bapak Muhammad Sifin Al-Mufti. Yuk kita wawancarai beliau. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Dan di sini saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kita kan tahu ya bahwa pemilu tahun ini tuh sangat panas ya Pak. Bisa dibilang lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, lalu ada satu berita yang viral terkait salah satu anggota PKS yang menyumbangkan fasilitas air bersih kepada suatu daerah yang sebagian besar menggunakan uang pribadi beliau. Sayangnya setelah pemilu, beliau belum berhasil terpilih, dan akhirnya terpaksa menghentikan akses air bersih kepada masyarakat setempat karena terkendala uang. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap masyarakat yang justru merasa marah atau merasa tersakiti terhadap pencabutan fasilitas air bersih tersebut, padahal dikabarkan bahwa mayoritas dari mereka tidak memilih kader anggota PKS tersebut dan juga kita semua tahu bahwa air bersih itu seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, bukan individual. Bagaimana tanggapan Bapak Iya, mengenai hal tersebut? ya yang pertama saya sampaikan bahwa kejadian itu bukan di Semarang ya, Iya, bukan di Semarang, tapi itu menggambarkan secara umum betapa memang masyarakat sekarang ini eh, terkait dengan money politik itu sudah semakin akut ya. Jadi penyakit money politik di masyarakat itu semakin kesini semakin akut. Artinya apa? Artinya ada dewan atau siapapun calon dewan yang belum jadi dewan atau siapapun yang memberikan kemanfaatan banyak kepada masyarakat selama ini itu belum tentu mereka pilih kalau nanti di endingnya itu mereka tidak memberikan uang kepada masyarakat. Nah ini yang saya katakan penyakit akutnya di situ. Jadi sekarang ini memang harus diakui bahwa ya seperti yang tadi Mbak sampaikan ya semakin panas ya emang akhirnya emang harus diakui bahwa ya money politik itu atau serangan fajar lah katakan itu eh, cukup cukup kuat ya walaupun itu sebenarnya ada aturan hukum yang apa menjadi bisa menjadi aturan untuk menanggulangi itu tapi ya bagaimana ternyata di lapangan juga masih banyak terjadi. Terus sikap kita bagaimana? Ya kalau saya mensikapinya secara pribadi ya eh, saya juga punya pengalaman yang sama. Betapa 5 tahun menjabat sebagai dewan itu sudah berikhtiar dengan sekian banyak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat ya. Tapi ya tadi pada akhirnya yang ditunggu masyarakat di ending hari H pemilihan itu ya itu ya. Kalau kita tidak melayani itu ya masyarakat kemudian banyak banyak beralih dan itu konsekuensi daripada orang-orang yang punya sikap seperti itu. Ada dewan yang sosialisasinya berbasis kinerja, program, ya itu ada yang bisa jadi karena faktor itu mungkin saat ini menjadi tidak terpilih kembali. Itu ada beberapa kasus seperti itu. baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama pilpres kemarin itu kan kanal-kanal berita banyak yang memberitakan tentang berjalannya pilpres ini dari kampanyenya dan segala macam. Dan nggak sedikit juga yang membuat headline berita itu yang kurang yang istilahnya menyeleneh gitu mengenai baik capresnya ataupun kader dari suatu partai politik. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana mengenai pemberian headline yang tidak benar gitu. Jadi apakah itu caleg atau capres atau besok lagi kan mau pilkada juga ya. Itu
untuk mendapatkan katakan suara itu pertama orang itu kan butuh dikenal, maka dibutuhkan popularitas. Nah, orang mendapatkan atau mencapai popularitas itu caranya macam-macam, ya. Ada yang katakan tadi dengan cara yang nyeleneh sehingga eh, apa jadi pusat perhatian orang. Kenal Komeng kan? Iya, iya. Mbak Komeng ekspresi foto di coblosnya bagaimana kan beda dengan yang Oh, lainnya. iya. Nah, itu cara dia untuk membangun sesuatu image yang berbeda dengan yang lain dengan kenyelenehan dia, tetapi sebatas itu nggak melanggar aturan sih nggak masalah. Tapi kalau sampai kemudian pada berita bohong, kemudian kampanye black campaign atau kampanye hitam, menjelek-jelekan orang lain, nah ini sudah melanggar ranah aturan mainnya, itu nggak bagus ya. Tapi kalau mau berkreativitas yang unik, yang nyeleneh, tetapi sampai tidak menabrak aturan sih monggo-monggo saja, ya nggak apa-apa. Cukup menjawab. Terima kasih. Karena sekarang orang melihat ingin mendapatkan sesuatu yang memang berbeda, ya. Dari sekian banyak nih ratusan calon yang mau dipilih, kalau dia tidak melihat keberbedaan itu sama semua, maka orang menampilkan keberbedaan. Nah di sini kreativitasnya macam-macam, itu tergantung dengan masing-masing calon. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa saja faktor-faktor yang membuat PKS ini konsisten dalam memenangkan pemilu? Ya, PKS kalau mungkin orang luar sering mengatakan mungkin partai yang solid gitu ya. Ya itu ya harus kita akui, tapi juga tetap kita tidak boleh terlena dengan kesimpulan yang seperti itu. Tetap harus berusaha. Saya bicara data di pemilu 2019-2024 PKS mendapatkan 6 kursi di Semarang nih ya, di 6 kursi sehingga di masing-masing dapil ada kursinya. Kebetulan 2019-2024 itu saya dapat amanah di dapil 2 meliputi Ngenduk, Ngayam, Pedurungan itu. Kemudian ada lagi yang dapil 1, dapil 3, 4, umur dapat 1 kursi. Di pemilu yang barusan 2024-2029 itu alhamdulillah suara PKS ada kenaikan, bisa mempertahankan 6 kursi ini. Ini sebuah prestasi sebenarnya karena di tempat yang lain banyak yang turun, walaupun ada yang naik juga. Tapi PKS masih bisa bertahan di 6 kursi per masing-masing dapil. Jadi ini penting untuk saya sampaikan, hingga strategi terkait dengan mempertahankan ini bagaimana membangun kepercayaan pada masyarakat bahwa apa yang dikerjakan PKS itu bermanfaat, sehingga para calegnya, para anggota dewannya tetap terus turun ke masyarakat, berikan kemanfaatannya dengan program-program yang ada. Nah itulah yang kemudian menjadi imbas positif buat nilai PKS itu sendiri, sehingga pada akhirnya pas pemilu kita bisa berharap mereka juga bisa kita ajak untuk membantu PKS memenangkan PKS. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih PKS itu dalam menyeleksi para calon-calon legislatifnya? Adakah kriteria tertentu, Bapak? Ya. Tentunya setiap partai punya ya kriteria sehingga orang itu berhak menjadi caleg dari partai tertentu termasuk PKS. PKS tidak eksklusif bahwa calegnya harus dari internal semua, enggak ya. Ada caleg-caleg yang memang diambilkan dari kader, dari jalur struktur partai ya, yang dipilih oleh kader ya, oleh anggotanya, dan tapi ada juga yang memang itu juga dari non kader yang memang tertarik untuk bersama-sama membangun dengan PKS, yang itu kemudian
bergabung pada saat pemilu itu juga ada juga. Artinya rekrutmen kita untuk menjadi caleg itu ya tadi satu internal di sebagai kader, yang kedua non kader yang memang kemudian punya semangat yang sama untuk membangun bersama dengan PKS dengan punya visi dan misi yang sama. Ya tentunya tidak asal mudah kemudian aku ingin jadi caleg kemudian tidak juga, tapi tetap ada prosesnya. Ada proses namanya penjaringan dan penyaringan. Penjaringan itu dari sekian banyak dijaring dulu, setelah dapatkan banyak kemudian disaring lagi, ya, sehingga kita benar-benar mendapatkan caleg-caleg yang siap berjuang, yang pada akhirnya ya caleg itu harus sadar bahwa dia harus siap untuk tidak kepilih. Kalau kepilih sih paling semuanya siap kan. Tapi untuk tidak kepilih itu juga harus siap. Karena contoh lah misalkan dengan 50 atau seberapa pun caleg yang terpilih cuma beberapa. Itu harus siap. Tapi prosesnya seperti itu. Kita ada penjaringan, kemudian setelah dijaring banyak, kita seleksi dan terus ada penyaringan. Dari situ kita menghasilkan caleg-caleg yang siap berjuang bersama dengan PKS. Jadi pertanyaan dari saya, apa strategi yang diterapkan oleh PKS di daerah-daerah dalam upaya untuk memenangkan suara Bapak? Ya, kalau untuk strategi itu tidak harus sama persis antar dapil. Jadi kan di Semarang itu kan ada 6 dapil ya, 6 dapil. Kita punya 16 kecamatan yang terbagi ke 6 dapil. Satu dapil itu ada yang 3 kecamatan, ada yang 2 kecamatan. Nah, antara satu dapil dengan dapil yang lainnya itu kondisi masyarakatnya tidak sama persis. Contoh nih, kalau yang dapil-dapil yang di tengah kota itu tentunya strategi pendekatannya beda dengan dapil yang di pinggiran, misalkan di dekat laut dan sebagainya, ke masyarakat yang jadi strateginya memang menyesuaikan kondisi dapil masing-masing. Ya, pendekatannya bagaimana ya? Akhirnya pendekatan juga menyesuaikan kondisi dari masyarakat yang jadi tidak bisa kita samakan strateginya sama semua. Gitu, Pak. Iya, sudah cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, itu bagaimana sih PKS ini berencana mengatasi tantangan-tantangan politik yang dihadapi di masa depan itu? Yeah. Jadi kalau bicara masalah politik itu dinamis ya. Politik dalam satu kesempatan bisa menjadi kawan, dalam kesempatan yang lain bisa menjadi lawan. Lawan dalam mereka lawan politik ya. Seperti contohnya sekarang ini misalkan. Di tingkat nasional ada partai-partai tertentu yang berkoalisi. Di tingkat daerah koalisinya bisa jadi beda-beda. Ya, contohnya kemarin misalkan PKS di tingkat nasional dalam Pilpres kemarin kan koalisinya bareng dengan Nasdem, dengan PKB, dengan PKS. Nah, di tingkat daerah dalam rangka pilkada besok bisa jadi koalisinya beda lagi partainya. Nah, koalisinya dengan apa? Lah tunggu aja karena lagi semuanya bergerak untuk membangun koalisi kan. Jadi kolaborasi itu kata kuncinya. Jadi kita tidak bisa bermain sendiri, apalagi pilkada dan pilpres itu ada batasan minimal untuk mengusung calon. Paling tidak 20% ya. 20% itu kalau di Kota Semarang ya minimal harus punya 10 kursi kalau untuk bisa mengusung calon sendiri. Nah, 10 kursi ini dari mana saja lah, nanti tergantung koalisi antara PKS dengan yang lainnya. Ini yang lagi saya nggak ingin ngomong sekarang karena lagi digodok ini. Lagi digodok, karena tunggu aja di media kira-kira PKS koalisi dengan siapa untuk pilkada di Kota Semarang. Jadi kata kuncinya emang kolaborasi, kerjasama dengan yang lainnya untuk bisa membangun sebuah kekuatan. Gitu.